Ini di sela-sela perumahan yang tadi ada rumah kosong ini lur, lihat lur, rumah kosong nih ya. Oke lur, jujur tempat yang ini tuh agak sedikit nyeremin ya, soalnya di Google Map ada tempatnya ya, tapi nggak ada namanya lur. Biasanya kalau pabrik-pabrik gitu kan ada namanya ya, tapi di ini di Maps nggak ada namanya lur. Pintu depannya itu kayak ada gentong-gentong apa ya, jerik ya. Kita masuk gang mana nih lur? Kanan atau kiri nih? Sini aja mungkin ya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetep pink ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan hari ini lur, Nyong Watashi mau belusukan ke desa Jepang lagi ya. Mau jalan-jalan ke desa Jepang. Tapi jujur ini Nyong Watashi nggak tahu di mana. Sepedaan aja sekitar 1 jam lebih lah lur, hampir 2 jam ya. Nyong Watashi berangkat jam 11, sekarang jam setengah 2-an. Terus lihat di belakang Nyong Watashi ini ada panel surya ya, pembangkit listrik. Kita lihat bagian depannya. Jadi ini panel surya lur, tapi luas banget tuh sampai ke sana-sana. Terus di sananya kayak ada pabriknya ya, nggak tahu pabrik apa. Dan di depan ada pedesaan lur, tapi Nyong Watashi nggak tahu di mana ini. Tersesat entah kemana. Nyong Watashi belum lihat map sih. Nanti kalau misal kita goes-goes terus kayak nggak nemu-nemu jalan buat pulang, baru nanti Nyong Watashi ngeliat Google Maps. Oh iya lur, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen subscribe bro, like, komen, tonton sampai akhir. Oke, bismillahirrahmanirrahim lur, kita goes sepedanya ya. Jadi ini itu sebenarnya udah memasuki musim dingin lur, tapi hari ini ya nggak dingin sama sekali. Lihat Nyong Watashi aja pakai baju pendek kan, terus nggak pakai kaos tangan. Biasanya kalau udah masuk musim dingin tuh siang hari juga wah dinginnya luar biasa lur. Ini nggak tahu di mana Nyong Watashi, tapi ini pedesaan banget sih ya. Lihat ada gang kecil gitu. Wow, truk. Kalau di lampu merahnya itu tulisannya Nishiwasaki ya. Nishiwasaki. Ini kita belok kiri aja nih. Asli lur, Nyong Watashi ini nggak tahu tersesat di mana ya. Jalan-jalan aja. Oh, apa ini? Ini lur. Ini biasanya orang-orang Jepang pakai bangunan kayak gini tuh buat garasi mobil ya. Tapi ini kayaknya nggak dipakai, nggak sih, itu kosong gitu. Sama rumahnya juga ini kayaknya banyak rumputnya, mungkin kosong ya. Ini contoh salah satunya juga nih, ada sepedanya tapi ya kotor. Terus kalau teman-teman hidup di Jepang itu jangan bingung atau jangan heran kalau misalkan teman-teman tuh ngelihat kayak nenek-nenek atau perempuan-perempuan pada bawa mobil sendiri. Bahkan ada yang kayak udah tante-tante gitulah, udah tua, udah sepuh gitu, dia bawanya truk lur. Jadi jangan kaget lah kalau misal nanti teman-teman ada kesempatan ke Jepang terus ngelihat kok ada ya wanita-wanita bawanya mobil-mobil truk kayak gitu. Orang-orang di Jepang ya, walaupun udah sepuh mereka tetap bekerja loh. Salah satu faktornya ya itu tadi, lapangan pekerjaannya banyak, terus para pekerjanya itu sedikit lur. Nah, ini juga rumah kosong nih, pinggir jalan padahal ya. Oh, ini apa nih? Kayak tempat gudang gitu. Nggak tahu deh itu tempat apaan. Buat nyimpen barang sih lur intinya. Ini ada bunga cantik banget. Bunganya pink-pink gitu loh.
musim dingin ternyata ada bunga juga ya lur. Kirain tuh kalau misalkan musim dingin ya bener-bener tanamannya itu banyak yang pada daunnya berguguran gitu. Nah ini ada bengkel nih, tapi bukan bengkel yang resmi gitu ya lur. Itu kayak buka perorangan. Nah kalau yang di samping itu tempat penjualan mobil, karena di Jepang sendiri banyak banget tempat jual mobil kayak gitu lur, yang di pinggir-pinggir jalan gitu, mobil-mobil bekas itu di bawah 50 itu lur, 50 juta, 49 itu, 49 emang. Ini kontainer bekas, ini bahaya banget ya lur, kayak mau jatuh gitu. Itu kayak bekas kafe kecil gitu, misal apa ya, dia jualan kafe depan Indomaret, Alfamaret gitu, mirip-mirip ya, kontainer gitu. Oke lur, setelah Nyong Watashi goes kira-kira 10 menitan lah, ini Nyong Watashi penasaran sama perumahan di belakang ya. Jadi kita mungkin bakal masuk ke perumahannya, terus nanti kita balik lagi ke situ, karena di belakang itu ada jembatan ya. Ada jembatan, nanti kita bakal ngelewatin jembatan itu, terus kita balik lagi, terus kita ke sana mungkin nanti. Oke? Ikutin terus keseruannya ya lur. Jadi kita ngelewatin jembatan, bawahnya kalinya bagus banget sih, airnya jernih banget lur. Padahal ini apa ya, semi kota gitulah kalau dilihat dari perumahannya. Ini kita masuk ke gang sini lur, itu kan ada jembatan tuh sebelah sana, nanti kita keluarnya di sana. Penasaran sih sama perumahan ini. Tuh udah. Nah, kita masuk gang mana nih lur? Kanan atau kiri nih? Sini aja mungkin ya. Nah ini kemungkinan pohon sakura ya, batangnya soalnya kayak gitu. Bagus banget mungkin kalau udah masuki musim sakura. Bagus ya lur rumahnya lur, resik banget jalanannya. Ini depan kayak pohon teh ya, membuat ini kayak pohon teh ini lur. Kalian jadi pengen tinggal di sini nggak lur? Ini jeruk lah, itu jeruknya udah rontok daunnya, nggak dipanenin ya, nggak tahu kenapa dah. Buritan umay wong Jepang lagi lur ternyata. Kita masuk gang nih, gang kecil di Jepang pasti ada kayak gini lur, cermin dua arah, jadi biar aman gitu loh. Nah ini dia jembatan yang Watashi maksud tadi. Sana ada jembatan lagi ya, padahal deket banget lur, jembatannya ada 3, 1, 2, 3. Ini orang-orang di sini nggak pada siblon apa gimana ya? Kalau misal nih lur, ini Nyong Watashi ya, terus belakangnya kali, mandi di sini lur, Nyong Watashi lur. Renang di situ, apalagi cuacanya kayak gini ya. Ini walaupun musim dingin ya, musim salju sebenarnya. Di Hokkaido udah saljunya udah setengah meteran, tapi di Fukuoka ini nggak dingin lur. Lihat Nyong Watashi aja pakai baju lengan pendek. Kalau musim panas apalagi, musim panas mah panasnya tiap hari bro, bikin pengen renang di kali tiap hari. Untung tempatnya Nyong Watashi di sana kalinya kalinya kecil ya lur, jadi Nyong Watashi nggak pernah siblon gitu.
Ini ada rumah yang gede banget ini nih. Oh, ini di sela-sela perumahan yang tadi ada rumah kosong ini lur, lihat lur, rumah kosong nih ya, sampai ditutupin pohon ranting-ranting banyak banget kayak gitu. Ini kita lanjut ke lurus sana ya. Di sana ada apa? Entah. Yang Watasi juga pertama kali ke sini, penasaran juga. Semoga aja ada hal-hal yang menarik ya lur. Ditungguin lur. Orang-orang Jepang kalau misal ada, ya seperti yang kalian lihat lah ya di video-video yang Watashi yang lain juga, kalau misalnya Watashi ngelewatin zebra cross pasti mereka berhenti, padahal bukan lampu merah ya, itu bukan lampu merah loh. Ini ada rumah nih di kanannya yang Watashi satu doang, tapi dia rumahnya deket-deket tebing kayak gitu ya lur, pada lur, pohon-pohon bambu gitu. Tapi memang pohon bambu itu tahan banget ya buat ngatasin longsor gitu, karena akarnya itu bener-bener bagus ya. Nih, ini bambunya cantik juga ya lur, bambu Jepang, beda banget sama yang di Indonesia. Terus kalau lihat lampengan ini lampeng buatan ya, jadi kayak semacam pondasi gitu, tapi ini dibikin kayak bebatuan asli. Ada paralonnya juga tuh, ada pipa-pipa buat pembuangan airnya juga lur. Nah, selanjutnya kita kemana nih? Kita kesini kah? Oke, kita kesini ya. First time yang Watashi nyasar entah kemana. Tapi apa ini lur, tempat apa ini lur, ngeri juga ya. Wah, kayaknya pabrik deh, tapi pabrik ada gentong-gentong gitu. Apa ya, di dalamnya sih ada bunyi-bunyi gitu lur, kemungkinan ada aktivitas ya di dalam. Ini serem banget sih bangunannya sih. Lihat, udah tua gitu kan lur, udah tua banget besi-besinya. Ini jendelanya juga diganti pakai karung, bro. Nah ini bro, tempat apa ini bro? Oke lur, jujur tempat yang ini tuh agak sedikit nyeremin ya, soalnya di Google Map ada tempatnya ya, tapi nggak ada namanya lur. Biasanya kalau pabrik-pabrik gitu kan ada namanya ya, tapi di ini di Maps nggak ada namanya lur. Nih, kalau dilihat ya tadi di pintu depannya itu kayak ada gentong-gentong apa ya, jerik. Duh, nggak tahu sih lur. Yang atas sih dengar suara lagi di situ, jerik. Ini sumpah nggak apa ya, nggak drama atau apa ya, ini beneran loh lur. Yang atas sih kayak denger apa ya, hewan mungkin. Kita skip aja nih bangunan ini nih, ngeri. Tapi masa iya sih lur, di situ ada apa, suatu kriminal? Ya, insya Allah sih nggak mungkin lah ya. Soalnya di sini tuh bener-bener polisinya ya hebat lah lur. Maksudnya polisinya bener-bener teliti gitu. Kalau ada laporan apa, misal anak kecil nih, kalian sering lihat lah ya di video-video YouTuber, pasti pernah lihat yang anak kecil lapor polisi gitu, terus polisinya datang. Itu emang bener-bener kayak gitu lur, polisi di Jepang. Mereka siap tanggap ya. Lihat, ini jebakan inosisi alias babi hutan. Umpannya itu pakai dedak lur, pakai
bekas gilingan padi ya. Ini mungkin di sini saking banyaknya inosisi atau celeng, jadi pasangin jebakan gitu. Soalnya dia orang-orang Jepang ya, walaupun persawahan kayak gini, ini kan nggak ditanemin apa-apa ya lur. Kalau misal habis buat nanem padi gitu, misal terus tanahnya nggak ditanemin nganggur gitu, itu bener-bener nggak boleh dimasukin loh lur, nggak boleh diinjak-injak gitu. Kalau Nyong Watashi kan di kampung kalau misal ngundal layangan ya, mainin layangan pasti bekas sawah kayak gini diinjek-injek kan. Kalau orang Jepang itu konser banget sama ini sawah yang diinjek-injek, itu bener-bener nggak boleh lur. Makanya ada kan persawahan yang dirajek gitu, itu supaya nggak diinjek-injek manusia ataupun binatang liar ya, kayak misal celeng gitu. Itu dilakukan supaya apa lur? Dilakukan supaya jaga kualitasnya ya. Aneh juga kan sebenarnya. Emang kenapa kalau misalkan diinjek-injek sawahnya, padahal itu sawah yang nggak ditanemin. Kalau dipikir-pikir loh ya. Tapi di Jepang memang kayak gitu lur. Nih kalau kita masuk aja ke sini nih, injek-injek itu lahannya itu, kalian bisa dibaka-bakain lur. Orang Jepang kalau marah ya serem banget lur. Tapi orang Jepang kalau misal kita, kesan pertamanya kita baik, mereka juga bakal baik terus kok lur. Tinggal kitanya aja gimana ke mereka. Pasti mereka juga kalau misal kita baik ya mereka juga baik gitu. Niatnya harus baik lah intinya mah. Ini perkampungannya bener-bener asri banget ya lur. Damai gitu, kayak misal kayak Nyong Watashi bayanginya kalau tinggal di sini. Orang-orangnya mungkin ramah, tapi kalau bertegur sapa sih mungkin ya. Tapi kalau misal bertetangganya kayak deket banget itu sih enggak sih ya. Ini ada bapak-bapak lagi bener ngerapiin pohon cemara ya. Keren juga ya. Itu sih rumah orang kaya sih menurut Nyong Watashi. Itu pohon cemaranya tadi lur, kayak bonsai-bonsainya itu bener-bener banyak tadi. Dan bonsai-bonsai kayak gitu tuh harganya bener-bener di luar nalar lah. Jepang ya apa mahal, sayur mahal, barang-barang mahal, tapi gajinya kan rata-rata penduduk Jepang kan emang gajinya gede ya, makanya ya biaya hidupnya juga mahal sih ya, wajar ya lur. Tuh orang Jepang juga suka obong-obongan lur. Ini udah kayak di kampung sendiri aja ya lur. Kurangnya apa? Kurangnya orang yang memelihara kambing, sapi gitu sih. Serunya kan kalau di desa kayak gitu ya lur. Kalau di kampung ngelihat orang-orang yang ke kebun buat nyari perambanan gitu. Nih, dia obong-obongan lur. Ini tempat buat apa lagi ini lur? Ada eskavatornya. Nah, kalau gitu kita ke arah kiri sini, yang lihat Jepang lebih luas. Nanti rencananya lur, Nyong Watashi itu mau beli itu ya, mau beli sepeda lagi, sepeda yang dilipat gitu. Kalau sepeda lipat kan kalau misal naik kereta gitu lur, naik kereta kan aman ya, maksudnya nggak memakan tempat gitu, nggak ganggu orang-orang Jepang yang lain yang misal lagi naik keretanya. Nanti Nyong Watashi mau beli sepeda lipat itu buat belusukan lur. Jadi Nyong Watashi pergi ke suatu tempat pakai kereta, nanti turun dari stasiunnya Nyong Watashi belusukan ke desa-desa lagi gitu. Jadi Nyong Watashi mungkin nanti beli sepeda lipat lagi, tapi nggak dalam waktu dekat ini ya lur. Soalnya sekarang aja Nyong Watashi pekerjaannya masih banyak banget. Mungkin sekitar bulan Mei Junian lah Nyong Watashi baru selesai pekerjaan-pekerjaan kayak panen gitu. Jadi insya Allah lah, semoga aja Nyong Watashi punya rezeki terus beli sepeda lagi, sepeda lipat gitu ya.
biar bisa belusukan ke tempat-tempat yang lebih luas lagi lur. Kalau pakai sepeda kan kayak gini Nyong Watasi nuju tempatnya aja jauh banget lur, sekitar 2 jam gitu, 1 jam 2 jam buat ke tempat tujuannya Nyong Watasi. Kalau pakai kereta kan enak ya, nanti turun di stasiun, dari stasiunnya itu kita tinggal goes ke tempat yang menarik, jadi gitu lur. Ini kita berhenti lagi di jembatan, banyak banget jembatan ya lur dari tadi lur. Kita lihat di bawah ikannya gede-gede apa enggak gitu. Kenapa nggak ada orang mancing ya? Kalau ada orang mancing Nyong Watasi mungkin nyamperin gitu, lihat ikannya dapat apa. Siapa tahu ada yang mancing dapat ikan bogo, ikan menjair. Tapi kayaknya di itu lur tempat air yang itu gerujugannya itu kayaknya banyak deh, banyak ikannya ya. Ini walaupun kalinya bentuknya kayak gini, kayak kali pada umumnya lur, tapi di Jepang itu banyak sistem-sistem gitu loh lur kalinya. Kayak misal ada alat buat bendungan, kayak bendungan otomatis. Ini aja nih dibikin kayak ada itu kan batu-batu yang rapi gitu lur. Itu ada manfaatnya pasti lur, nggak cuman sekedar dibikin gitu. Lihat di depan bro, jalanannya bisa lurus banget kayak gitu ya. Masya Allah, ini kalau di kalau di kampungnya Nyong Watasi ini buat balapan sih asli sih. Bisa lurus banget kayak gini ya. Startnya dari sini nih, startnya dari agak turunan gitu kan, nanti cepet banget kan di turunan situ. Ini lebih efisien lur balapan di sini lur. Sayangnya lur, anak-anak muda di Jepang itu nggak pada suka kayak drag race ya. Mereka lebih suka kayak Bosozoku. Bosozoku itu kayak motor yang geber-geber itu lah lur, mirip kayak motor di Indonesia sih sebenarnya, tapi mereka kalau Bosozoku joknya unik banget lur. Kalian harus lihatlah, cari aja di internet Bosozoku Jepang gitu. Ini kalau orang-orang Jepang mungkin suka drag, mungkin ini jadi tempat balapan nih. Lurus banget yakin, asli. Oke lur, sebenarnya Nyong Watasi tadi mau ke sana ya, tapi karena ini jalanannya kayak unik gitu, lurus banget, kita bakal kesini aja deh ya. Nih, kita start dari sini lur, dari turunan kan. Langsung cepet banget nih di sini nih. Finishnya di sana lur nanti lur. Wow, ini udah lurus luas lagi ya. Bayangkan lur kalau di sini jadi tempat main sore hari ya. Banyak penjual-penjual gitu pakai motor, kayak penjual gerobakan, penjual somai gitu lur. Kalau misal di sini banyak, seru banget lur. Tahu-tahu unjung kelengkalen lur. Ini irigasinya juga gokil. Galengan lur, galengan sawah itu pakainya pondasi kayak gini lur, sumpah itu tuh. Pakainya pondasi bro. Ini tentunya fasilitas dari pemerintah lur, bukan mereka inisiatif. Aku punya uang, mau dipondasi kayak gini lah, mau dibikin rapi kayak gini. Enggak ya. Ini tentunya dari pemerintah. Sektor pertanian itu ya sawah kayak gini aja nih, ini nggak boleh dibikin atau dibeli gitu ya, dibeli buat bikin bangunan gitu, itu nggak boleh ya. Soalnya Jepang itu bener-bener tempatnya pegunungan gitu loh lur. Jadi begitu lur, makanya ini harga sawah juga mahal banget, terus nggak boleh dibikinin bangunan gitu. Kayak ini Nyong Watasi udah ngeliat Google Map lur, ternyata ini lewat sini bisa menuju tempat pulang ya. Lihat bro, ini selokan bening banget kayak gitu lur. Gokil. Ini kalau ditaruhin ikan juga di sini hidup sih ikannya ya. Lihat, bunganya cantik banget bro, masya Allah. Bunga musim dingin kah itu?
Biasanya sih ada kura-kura ya lur di pinggir-pinggir selokan kayak gini. Ini kalau ada ikannya di sini mancing dari jendela lur. Mancing dari jendela kan sambil tiduran ngopi, cocok banget lur. Masya Allah, indah banget ya lur Jepang lur. Tapi secantik-cantiknya desa di Jepang, menurut Nyong Watashi lebih cantik desa di Indonesia sih lur. Apalagi kalau di tempat-tempat kayak yang nanam-nanam sayur gitu loh lur. Di Indonesia kan banyak ya. Contoh kalau di kampungnya Nyong Watashi ya, di sekitaran Banyumas sih, dekat-dekat Banyumas itu ada Kali Gua lur. Kalian yang warga Brebes atau warga Bumiayu pasti tahu lah Kali Gua. Itu di sana kan kayak ada tempat sayur, udah udaranya dingin, terus tempat teh juga ada ya lur. Nah, Nyong Watashi seneng banget kalau main ke sana sih, Kali Gua itu lur. Kalian cari aja di Google. Itu tempatnya rekomendasi banget buat wisata ke sana. Cuman dulu ya pas Nyong Watashi pergi ke Kali Gua itu jalannya masih jelek ya. Tapi sekarang katanya udah diaspal, udah halus lah, udah enak gitu. Walaupun jalanannya itu nanjak. Oke lur, untuk videonya mungkin segini dulu ya. Terima kasih udah mengikuti video kali ini. Hari ini ya belusukannya lumayan seru ya, walaupun Nyong Watashi ini sebenarnya nggak tahu di mana. Terus jarak pulangnya sekitar 2 jaman lur. Lumayan jauh ya dari tempat tinggalnya Nyong Watashi. Tapi Nyong Watashi berharap semoga video ini bisa menghibur, bisa menemani waktu kalian semua lur. Terima kasih ya, sehat selalu buat kalian semua lur. Bye bye.